Saya langsung menyambung ke Bang Fahri. Kalau tadi Bang Fahri mengambil langkah meja hijau untuk menyelesaikan konflik ketika dulu berada di PKS. Tapi kalau sekarang Bang, melihat sudah begitu panas konflik yang ada di Partai Demokrat, menurut Anda pemerintah harus seperti apa? Apakah pembiaran atau harus bertindak cepat? Ya, ini kan dimensinya menjadi complicated, terutama karena Pak Ali tadi berusaha membela bahwa Pak Muldoko itu mengambil langkah pribadi. Tapi ya kalau pribadi kan di dalam istana itu susah juga ya. Sedikit banyak dia akan menyeret begitu sesuatu yang berbau istana. Memang harusnya kalau saya memang Pak Muldoko mengundurkan diri terlebih dahulu, baru beliau melakukan itu. Karena ini adalah jantung dari istana kita yang setiap hari itu harus mengirim sinyal yang baik ya kepada masyarakat kita tentang kerukunan, tentang perdamaian, dan bagaimana kita secara dengan adab yang tinggi menghadapi krisis kita ini. Kan fungsi penjuru bicaraan yang sekarang ini dilakoni oleh Bang Ali sebenarnya tidak harus dilakukan, karena beliau harusnya kan bicara tentang krisis ini, ya kan, kedisiplinan, social distancing dan sebagainya gitu. Tapi karena peristiwa ini terpaksa beliau ikut mengomentari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu menjadi urusan istana gitu. Ini adalah konflik warga negara yang dibiarkanlah melalui jalur yang ada. Ada jalur hukum, ada jalur politik. Saya sendiri waktu itu mengambil jalur hukum karena saya anggap itu jauh lebih pasti dan lebih tenang lah kira-kira begitu. Meskipun ada yang mendorong saya mengambil jalan politik, saya tidak mau gitu. Karena menurut saya ya kita lihat saja, demokrasi adalah pasar ide. Saya menawarkan ide dan teman-teman menawarkan ide, lalu ide itu dibeli dan begitu cepat laku. Ya, kami percaya bahwa Partai Gelora ini akan besar karena ide-idenya memang dibeli oleh masyarakat. Ini sekalian promosi Partai Gelora. Ya, ini sekalian promosi Partai Gelora ini. Oke. Bang Joni, kalau versinya Bang Fahri, alangkah baiknya ada perpolitikan ketika sudah menjadi seorang ketua umum, melepaskan masa jabatan dari KSP. Tapi kenyataannya sekarang berbeda. Muldoko sudah terpilih menjadi ketum Demokrat versi KLB Sibolangit. Bang Joni, komentarnya Bang Joni? Saya kira ini perlu dipahami juga oleh sampean dan seluruh masyarakat Indonesia. Persoalan ini murni persoalan internal Demokrat. Dan ini saya sudah sampaikan 2018 ke SBY langsung. Dalam persoalan-persoalan hak-hak kedaulatan daripada anggota, baik dalam musda, baik dalam muscap, baik dalam pilkada, diamputasi. Ini supaya didengar Pak SBY langsung. Saya langsung yang memberitahu beliau. Tapi katanya nanti kita bicarakan. Itu sejak 2012. Tindaun, majelis tinggi fungsinya dulu hanya gubernur dan presiden. Itu pun tidak mengambil keputusan, hanya rapat. Itu ingat, ya, hanya itu. Kau baca, ya. Yang kedua, Muldoko bukan kemauan Muldoko untuk masuk ke Demokrat. Karena adanya krisis kepemimpinan oleh AHY yang baru lahir 2017 yang kalah dengan gubernur, itu pun menggunakan keringat dari Sabang sampai Merauke mendatangkan ke Jakarta untuk membantu AHY, tetapi tidak difasilitasi. Maksud kami seperti ini, kenapa Muldoko? Anda yakin kapasitasnya bisa mampu karena mengalahkan kapasitasnya SBY? dia adalah seorang mantan panglima yang punya kredibilitas yang baik, punya penghargaan terhadap anak buah. Dia paling mendengar. Pak SBY tidak pernah mau dengar satu arah. Ingat, mohon maaf yang saya hormati Pak SBY, 2018 musda katakanlah Pekanbaru, musda Sibolga, semua saya sudah sampaikan sebelum tidak pernah ditanggapi. Oleh karena itu terjadilah krisis moralisasi dalam demokrasi di dalam tubuh Demokrat berkumpul. Dan itu saya sampaikan kepada SBY tanggal 16 Februari di Cikeas. Ini catatan penting, ya. Jangan Tindaun mengomentari ini biar Pak SBY mengomentarin atau HY. Karena apa? Jangan mengomentari sesuatu yang tidak ikut dalam pertemuan itu. Dan saya bertanggung jawab untuk itu. Ini clear, ya. Clear, ini murni. Bahkan disitulah kita melakukan musyawarah. Bahkan organisasi sayap mengajak untuk melakukan musyawarah, termasuk Tindaun waktu itu. Silakan kita bermuasyarah di KLB, tunjukkanlah kesetiaan itu. Betul enggak catatan kesetiaan? Berarti Anda menang atas krisis demokrasi yang ada di tubuh Demokrat. Saya kira penting itu, menjadi catatan penting. Makasih.
Karena Bang Joni 3 menit, aku juga 3 menit ini. Pertama soal krisis kepemimpinan. Krisis apa? Itu. Kalau betul ada krisis kepemimpinan, sederhana ngukurnya. Ketika kemarin di Sibolangit itu lakukan KLB, ya, syaratnya kan minimum aja itu, setengah DPC harus hadir, 2/3 DPD harus hadir. Ini semua DPD itu solid. Itu, di belakang AHY. Yang ke Sibolangit paling 30-an DPC begitu, dari 514. Jadi pertanyaan krisis kepemimpinan apa? Tunggu dulu. Ya, bukan. Anda yang udah pecat Jadi- aja sudah 200 DPC. jadi- Sudah 200 yang Ya, dipecat aku jawab DPC. dulu. Susah. 200 DPC. Karena ini mundur orang tanggal tua. 4. Kesempatan menjawab Bang. Ya, Orang Bang tua aku Jansen ini, dulu. Bang Joni ini tidak, Bukan, aku tidak manipulasinya enak itu. apa. Bang Jansen Oke. dulu. Bantah Bang dia, Jansen. itu Tahan apa dulu. namanya debat terbuka di depan TV nasional begini. Jadi tidak ada krisis kepemimpinan, itu dia. Jadi itu makanya aku bilang Bang Joni ini terlalu banyak berimajinasi. Terlalu banyak berimajinasi. Itu yang pertama. Bang Joni kita habiskan dulu Tunggu Bang dulu. Jansen. Tadi sudah gilirannya Bang Joni. Kita Tunggu kasih dulu. kesempatan Bang Jansen. 200 DPC per tanggal 4. Tidak ada itu 200 DPC. Data dari mana, Bang? Itu makanya aku lanjutkan dulu. Nanti kita buktikan. Iya, yang kedua aku ingin nyampaikan begini. Yang krisis itu sebenarnya teman-teman KLB ini. Masa kemudian mereka datang dengan narasi yang kami pakai itu ada RT tahun 2005 begitu. Kan begitu. Undang-undang partai politik kita ini teman-teman di seluruh Indonesia, pakar-pakar tata negara, administrasi negara, coba cek omongan saya ini, sudah 3 kali berubah. Yang pertama itu 31 tahun 2002, kemudian yang kedua itu nomor 2 tahun 2008, yang ketiga nomor 2 tahun 2011. Mereka pakai yang 2005. Kalau 2005 ini tadi ditarik ke 2011, mereka yang bertentangan dengan undang-undang. Contoh, sejak 2011 soal perselisihan internal partai politik itu diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai. Itu. Jadi yang disampaikan oleh Bang Ali tadi itu soal apa namanya itu rekonsiliasi, arbitrasi, mediasi itu 2008. Artinya apa? Di seluruh anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik yang ada di Indonesia, termasuk Gelora sekalipun yang baru ya, harus ada yang namanya Mahkamah Partai atau nama sejenis. Itu di atas 2011. Kalau pakai 2005 begitu, jelas bertentangan itu. Tidak Itu yang pertama. Tunggu dulu. Tidak, kita memakai Durasi Sabar, sudah sabar. 3 menit. Pleset. Bang Jansen. Kita kasih berikan. Sebentar, 1 Jangan menit lagi. diplesetkan. Satu menit Enggak, kita ya, itu. 1 menit. Pleset. Sabar, Jangan. 1 menit. Jangan Itu. diplesetkan. Sabar, Ya. 1 menit. Karena Anda bukan pelakunya. Pertanyaannya sekarang, Anda pertanyaannya jangan plesetkan. Pertanyaannya Sabar. Bang Jansen, Oke. pertanyaannya Oke, apa tunggu, langsung tunggu. diutarakan? Oke. Itu. Langsung ditanggapi nanti Bang Pertanyaannya Joni. sekarang, Oke. ya.